Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai doa keluarga kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Halo, apa kabar? Semuanya, semoga kita semua di dalam perlindungan Tuhan dan terus merasakan bagaimana Tuhan begitu setia mengasihi dan menjaga kita, memelihara hidup kita setiap hari. Mari kita mulai ibadah doa keluarga kita dengan menyanyikan lagu yang begitu indah. Setiamu, Tuhanku, tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Kami yang berlumuran dosa ini, Bapa. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami, baik melalui perbuatan kami, perkataan kami, keinginan kami, pikiran kami, rancangan kami. Kami sungguh minta ampun, Tuhan, karena sungguh lebih mudah buat kami untuk berdosa daripada cepat melangkah ke jalan yang benar. Kami sungguh minta ampun, Bapa, karena berkali-kali kami jatuh dalam
tindakan kami walaupun dengan sadar kami tahu harusnya semua yang baiklah yang kami pikirkan dan lakukan. Tapi begitupun Bapa, Engkau begitu setia pada kami. Setiap kali kami minta ampun, Engkau datang dan Engkau hapus dan Engkau ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami, oh Tuhan, agar kami tidak hanya cakap dalam berdoa, tapi kami juga cakap dalam melakukan janji-janji kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam bincang-bincang kami dari hati ke hati denganmu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan tidak hanya merenungi kesalahan kami pada saat kami berdoa, tapi sebelum kami melakukannya, tolonglah kami untuk dapat mengendalikan diri kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Meita. Kiranya Engkau saja yang berkati Ibu Meita yang akan menolong kami untuk mengenal firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sekali lagi kesempatan ibadah keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara. Kita bersyukur dapat bersekutu pada saat ini dalam acara doa keluarga. Saya mengajak saudara membaca dari dua bagian Alkitab. Pertama, Perjanjian Baru, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dan yang kedua dari kitab Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 24 sampai 27 merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bagian penutup ini Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Dan dari Yesaya, saudara-saudara, pasal 43 ayat yang pertama. Sini dikatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang kekasih, hari demi hari kita lalui, dan saat ini kita sudah ada di bulan Oktober. Sudah musim hujan ya sekarang. Buat saudara lebih enak mana? Musim hujan atau musim kemarau? Saudara-saudara,
Ada yang pernah bilang sama saya lebih suka musim hujan karena adem katanya. Ada juga yang pernah bilang sama saya lebih suka musim kemarau, nggak takut banjir katanya. Saudara-saudara, harus disadari suka atau tidak suka. Musim hujan dan musim kemarau adalah siklus yang harus kita alami dalam kehidupan kita di negara Indonesia yang terletak di daerah tropis ini. 2 musim ya, selalu berganti. Ada yang punya 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dingin. Nah, setiap musim mempunyai peran yang khusus, saudara-saudara. Musim hujan membuat tanah tidak kering, menjadikan tanah subur. Musim panas sering menjadi saat di mana hasil panen itu lebih baik, saudara. Tiap musim ada perannya, tiap musim ada plus minusnya juga, saudara. Dalam hidup kita harus siap mengalami pergantian musim. Kita juga tentunya harus bisa menikmati setiap musim. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata musim bukan hanya dihubungkan dengan iklim di situ, tapi juga musim menunjuk pada masa atau waktu ketika terjadi sebuah peristiwa yang sering terjadi dalam hidup. Ya, karena itu orang suka juga mengatakan bukan musim dalam arti iklim cuaca, tapi musim-musim kehidupan. Ya, tema hari ini saya terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Growing Strong in the Seasons of Life. Ya, bertumbuh kuat dalam musim-musim kehidupan. Saudara-saudara, dalam Injil Matius, penutup khotbah dari Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang 2 tipe orang. Yang pertama orang yang bijaksana, dan yang kedua orang yang bodoh katanya. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang bodoh mendirikan atau membangun rumahnya di atas pasir. Nah, yang membangun di atas batu, rumahnya tidak goyah sekalipun musim berganti. Tidak goyah ketika musim berganti. Tetapi yang membangun di atas pasir, ketika musim panas, oke. Tapi ketika musim hujan, dikatakan datang banjir, apalagi ada badai, maka rumah yang didirikan di atas pasir itu roboh. Nah, karena itu penting saudara-saudara kita memperhatikan juga bagaimana kita membangun hidup kita. Di atas dasar yang seperti apa kita membangun hidup? Yang membangun hidup di atas batu itu Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Tapi kalau orang cuma senangnya dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, ya, itu seperti orang yang bangun di atas pasir. Tapi kalau yang dengar dan melakukan, dia sudah membangun hidup, ya, di atas dasar yang kokoh. Sehingga musim-musim kehidupan memang bisa berganti. Seperti dari bulan Maret ini, ya, sampai sekarang kita mengalami musim yang tidak mudah. Bisa dikatakan musim hidup yang lebih sulit dari biasanya. Ya, karenanya kita
harus mengikuti protokol kesehatan, ya, tidak bisa bertemu dengan bebas, ya. Lalu juga bisa dikatakan banyak orang yang mengalami kesulitan musim PHK. Musim yang sakit banyak, saudara. Itulah musim yang lebih sulit. Tapi kalau kita mau tetap dengar firman Tuhan dan melakukannya, yakinlah bahwa kita akan mempunyai kehidupan yang tidak mudah goyah. Bahkan kehidupan yang kokoh, saudara-saudara. Nah, kalau Injil Matius berbicara tentang ada saat hujan badai dalam hidup, maka kitab Yesaya berbicara juga bahwa dalam perjalanan ini orang tidak selalu berjalan di atas darat. Pasti seringnya jalan di darat. Tapi Yesaya juga berbicara bahwa terkadang seseorang itu harus menyeberang melalui air, atau dia melalui sungai-sungai. Tapi janji Tuhan, kalaupun harus menyeberang melalui air, firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Bahkan melalui api, ya. Nah, ini juga berbicara seperti musim kehidupan. Ya. Kapan seseorang berjalan melalui darat? Kapan dia berjalan melalui air? Dan kapan melalui api? Ya, saya membayangkan jalan yang mana yang lebih sulit, saudara? Jalan di darat sama di air lebih sulit mana? Lebih sulit di air, ya, karena kalau di air kan orang harus belajar lagi, harus bisa berenang baru ya yakin nggak kelelep, saudara. Jalan di air lebih sulit, apalagi jalan di api, ya. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita tidak selalu mengalami kemudahan, tapi terkadang juga mengalami saat yang lebih sulit daripada yang biasanya. Ayat-ayat ini saya suka bacakan juga ketika saya mengunjungi orang sakit, karena saya bayangkan bahwa ketika seseorang sedang sakit, mungkin itu ibaratnya dia berjalan di air. Sudah lebih sulit, sedang mengalami saat yang sulit dibanding saat biasanya. Nah, apalagi jalan di api itu sebenarnya merupakan hal yang hampir tidak mungkin. Tapi dalam Alkitab dikatakan ada yang pernah masuk ke perapian yang menyala-nyala, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tapi dia tetap selamat. Karena apa? Ya, karena Tuhan yang melindungi. Walaupun tidak mungkin, sangat sulit, tapi kalau Tuhan mau, sungguh Tuhan menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu ketika kita mengalami berbagai musim kehidupan, Yesaya juga mengingatkan, jangan takut. Jangan takut kalau kita ini anak-anak Tuhan. Ingatlah ayat 1 di situ dikatakan, ya, Tuhanlah yang menciptakan engkau. Tuhanlah yang menebus engkau. Tuhanlah yang mengenal setiap kita. Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan sebagai anak-anaknya yang Tuhan kasihi, maka Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan menolong kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mengalami berbagai musim kehidupan, biarlah kita mengalami bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau dengar firman-Nya selalu, taat melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi anak-anaknya
yang bertumbuh makin kuat dalam berbagai musim kehidupan yang kita alami. Karena makin banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan bersama dengan Tuhan kita menjadi anak-anaknya yang makin siap menghadapi kehidupan dan makin siap untuk senantiasa juga dipakai menjadi berkat dalam kehidupan ini. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan itu menjadi hal yang sangat penting. Saudara-saudara, juga ketika kita sedang ada dalam satu musim kehidupan, kita harus sabar menanti musim ini berlalu dan memasuki musim yang lain. Ada yang mengatakan, ya, ada tulisan seseorang di sini dikatakan, jika kita tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kita akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan bagi kita. Kita juga tidak akan menikmati panen hasil di musim gugur. Sabarlah menantikan musim-musim yang berganti dan yakinlah bersama dengan Tuhan kita makin bertumbuh kuat. Dan juga terakhir sini katakan, kegelapan malam tidak selamanya bertahan. Esok akan datang fajar yang akan mengisi kegelapan malam. Saudara-saudara, bersama dengan Tuhan dalam berbagai musim kehidupan, kita bertumbuh makin kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Selesai, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur atas perkenanan-Mu, kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Itu semua semata-mata atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima setiap hari melalui persekutuan doa keluarga. Kami mau berdoa untuk kebaktian esok hari Minggu, agar melalui kebaktian ini persekutuan diteguhkan dan iman dikuatkan, sehingga tetap terus dapat bersyukur atas anugerah keselamatan, pemeliharaan, dan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Urapi pembawa firman agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, juga sarana prasarana yang dibutuhkan, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan esok hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan. Jadikanlah semuanya menjadi alat Tuhan berbicara melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, menegur, mengingatkan, menopang, menguatkan, dan memberikan damai. Kami berdoa bagi gereja-gereja baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang juga melayangkan ibadah. Berkati agar melalui ibadah online ini semakin banyak jiwa yang boleh melihat, mendengarkan firman Tuhan. Juga jiwa-jiwa baru yang mungkin tidak sengaja masuk ke channel ibadah ini, agar kuasa Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi dunia COVID-19. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Kau telah sembuhkan dari COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang positif terkena COVID-19, baik yang tanpa gejala ringan maupun sedang. Oh Tuhan, tolonglah mereka dalam menjalani isolasi, perawatan, dan pengobatan. Karuniakanlah kepada mereka keyakinan dalam berobat dan hati yang tenang yang akan membantu kesembuhannya. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang dirawat dalam keadaan serius. Ya Tuhan, tolonglah, kalau boleh ya Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Dan janganlah biarkan mereka terhilang. Berikanlah kesempatan mereka mengenal Engkau, penebus yang hidup. Kami juga berdoa, berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin, agar memutuskan kebijaksanaan terbaik bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kami berdoa juga bagi setiap orang tua yang terdampak PHK, setiap anak yang harus belajar dengan keterbatasan di rumah, para orang tua usia rentan, pekerja medis yang berpeluh lelah, mereka yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha mengerti pikiran kami dan segala kegelisahan kami, kami memohon. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi. Ya Tuhan, demikianlah syafaat kami yang kami naikkan secara bersama-sama maupun secara pribadi. Kiranya Tuhan mau mendengarkan segala doa-doa kami dan Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk kami dapat menerima dan dapat menjalankan apapun juga keputusan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa yang kurang sempurna ini. Amin. Demikian Ibu Bapak, Oma, Opa, dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian firman yang kita dengar hari ini. Kiranya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Lagu penutup
Untuk ibadah doa keluarga kita hari ini diambil dari Kidung Jemaat 370 berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ada cerita yang cukup lucu waktu saya dan suami saya ikut sebuah persekutuan. Ternyata sebetulnya kami tidak begitu mengenal orang-orang di persekutuan itu. Lalu ternyata lagu terakhir adalah lagu ini. Dan di dalam persekutuan itu, waktu lagu ini mereka memutar video kartun, dan lagu ini digambarkan sebab refrennya ikut Tuhan Yesus. Ya, digambarkan bagaikan anjing yang selalu mengikuti tuannya kemanapun pergi. Jadi ketika refren ikut, gambarnya adalah anjing yang tuannya jalan kemana aja, dia selalu ikut kemana aja. Gitu ya. Jadi saya juga ketika menyanyikan lagu ini jadi mengingat video itu, membuat saya juga, oh iya ya, anjing itu kan binatang yang setia ya kepada tuannya. Ya, jadi kita emang juga harusnya setia kepada Tuhan Yesus, ya ikut kemana aja Tuhan Yesus. Lagu ini akan saya nyanyikan diiringi suami saya dengan permainan gitar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.